Nah, minggu lalu itu kan kita bahas apa ya, scalar tensor ya. Scalar tensor teori, terus ada kita pakai dua frame ya, kalian ingat frame Jordan sama Einstein frame ya. Itu sebenarnya kayak cuman semacam transformasi variabel aja. Nah, sekarang saya mau bahas dua teori, subteori dari scalar tensor. Yang pertama itu FR, yang kedua Brans-Dicke. Nah, kita bahas yang ini dulu. Nah, pertama FR itu eh actionnya, ada yang mau ditanyain dulu nggak sebelumnya? Tentang scalar tensor nggak ya? Actionnya itu bisa kita tulis seperti ini ya, D4X, G. Nah, ini action untuk FR teori, FR gravity, di mana si F-nya itu dia itu fungsi dari uh, Ricci scalar. Jadi dia bisa, kalau untuk GR dia kasusnya FA-nya itu sama dengan R. Ya, tinggal masukin R kita bisa dapat GR. Kalau misalnya Starobinsky ya, Starobinsky kalau nggak salah. Yang yang agak ngetop lagi ya Starobinsky. Yang sering dipakai buat inflation. Itu FR, fungsi F-nya itu R tambah A R kuadrat. Ini kalau nggak salah Nadif ya, ini ya, Nadif sama Widya pakai kasus FR yang ini. Nah, coba ya kita coba nurunin persamaan geraknya ya. Nah, jadi kalau kemarin kan pas saya bahas scalar tensor di frame Jordan, dia bentuknya kan nggak kayak gini ya, bentuknya kalau nggak salah frame Jordan itu aksinya itu, ini scroll aja ya biar gampang. Bentuknya kayak gini ya, F R 1/2 Z. Nah, kita lihat di sini kita ini teorinya murni metrik ya. Dia nggak ada suku skalar tambahan. Nah, tapi nanti kita akan lihat ini tuh sebenarnya dia ekivalen dengan uh, dia bisa ditulis aksinya bisa kita tulis ekivalen dengan teori scalar tensor Jordan nanti. Nah, tapi kita lihat ini kita start dari murni fieldnya cuma satu, fieldnya gini di sini. Ya, dan masuk melalui si Ricci scalar sama ini. Sama ya ini determinannya. Nah, coba ya kita turunin Euler-Lagrange equation-nya. Nah, kayak seperti sebelumnya aja ya, ini kita cari variasinya terhadap G. Ini kan jadi gini ya.
ditambah D, sorry. Nah, ini kan kalian udah tahu. Seperti biasa, 1/2 akar G, G mu nu. Benar nggak? Nah, berarti selanjutnya kita tinggal cari ini. Ini kan kita bisa tulis ini ya, terhadap R dulu. DR, D, G. Ya. Nah, ini kita tulis aja ini. Turunan terhadap, jadi kalau misalnya ada prime di sini, itu saya maksudnya turunan terhadap Ricci scalar. Ya. Nah, ini sendiri kan kita udah tahu ya, yang dari perhitungan kemarin, variasi dari Ricci scalar itu sama dengan R mu nu dg mu nu ditambah boundary. Nah, tapi boundary-nya di sini kita nggak bisa langsung buang, nggak bisa kita counter sama Gibbons-Hawking term, karena ada suku nih, ada suku nih, kan kita kaliin sebentar, benar nggak? Ya, karena ada suku F ini. Jadi kita harus tulis dia ulang. Sorry, ini minus harusnya. Oh, sorry. Gimana XP-nya itu? Ya. Ada yang mau tanya dulu nggak? Saya lanjut. Nah, terus tinggal kita masukin aja semuanya. Masukin ini ke sini. Masukin ini. Sorry. Masukin mana? Ini. Ini ke sini. Ini mah masukin ke sini. Nah, jadi cobain ya, kita tulis sebentar biar nggak terlalu bingung. Ini jadi min 1/2 akar min G G mu nu G mu nu kali FR terus kurang mana ditambah akar min G F aksen, ya benar, F aksen R mu nu G mu nu ditambah, ini saya hapus ya, sorry, kurang
Nah, sekarang ini kita fokus ke bagian ini aja ya. Bagian ini. FR-nya kita masukin ke dalam. Nah, saya coba kerjain bagian ini aja ya, caranya buat ngilangin boundary term-nya. Ini saya ambil. Ini kita pakai aturan rantai 2 kali ya. Jadi pertama, nih, kita punya relasi FR ya, ini kan kalau ditulis pakai aturan rantai jadi gini ya. Tambah, ininya keluar. Ini dikali. Ya, kan? Nah, ini kita sebut aja apa ya? Y ya. Nah, ini udah jadi boundary term kan? Nah, kita punya ini. Jadi ini bisa kita ubah minusnya saya keluarin, kita ubah jadi ini minus ya, minus. Nah ya, mana suku ini dia berubah jadi ini. Nah, sekarang saatnya kita keluarin ini. Jadi sekali lagi yang ini kita pakai aturan rantai lagi. Jadi gini. F, R. Ya, kan dengan kayak gini nanti kita bisa keluarin si suku ini. Jadinya iya balik lagi, Pak. Iya benar. F, R ditambah nih. Ya. Jadi ini kan ini. Sedangkan ini kita sebut aja Z. Jadi apa namanya? Boundary term lagi. Nah, nanti ini bisa hilang nih pakai GHW, Gibbon Hawking York. Jadi nanti kita sisanya tinggal ini. Ya, nanti kan. Nah, jadi bagian yang ini itu jadi minus minus ini kurang ini. Yeah. Ya, jadi nanti suku mana hilang? Suku ini hilang, suku ini hilang. Kita tinggal punya ini sama ini. Nah, yang sebelah sini juga ntar kalian bisa lakuin. Kalau mau turunin bisa lakuin 2 kali lagi kayak tadi. Sampai akhirnya kita dapat persamaan akhirnya. Nanti dapat
variasi. Ini teh gede banget ya tulisan saya tuh. G4 G dapatnya 1/2 G mu FR ditambah R mu Nah, ini hasil akhirnya gini. Ini variasi si aksi yang tadi teh aksinya itu S sama dengan integral vol FR. Ya, vol ini D4X. Ya, jadi kita punya aksi FR di sini. Kalau kita variasiin terhadap metrik, kita dapat persamaan ini. Nah, jadi persamaan dinamikanya itu ini. Cuman satu karena S di sini itu dia hanya fungsi dari G, dari metriknya. Ya, persamaannya coba kita tulis lagi ya. Mu bentar. Maaf. Kebalik. Minus ini harus gini. Nah, dengan ini itu turunan si fungsi FR yang ini terhadap si skalar. Ya, kita bisa lihat kalau misalnya kita ambil ininya R, fungsi FR-nya R, dia balik lagi ke GR ya. Kan ini jadi R, sorry, ini bukan 0. Ya ini 0 kalau dia vacuum, tapi kan tadi kita ada suku massa ya. Jadi saya tadi nggak nurunin suku massa, harusnya ini kan nanti kalau kita variasiin jadi KT mu ya. Nah, jadi balik lagi tadi kalau misalnya kita ambil FR-nya R, ini kan dia jadi, coba kita lihat. Ini dia jadi R, ini dia jadi 1. Ya, DR per DR aja, di 1. Berarti ini kan dia 1 dikerjain sama ini dan ini, jadi 0, jadi kita punya R mu min 1/2 G mu R sama dengan KT. Balik lagi. Ya, ada yang mau ditanyain dulu? Jelas ya? Ini saya hapus dulu. Nah, terus selanjutnya coba kita. Oke, selanjutnya. Nah, ini kan barusan saya udah jelasin kita punya teori FR. FR-nya itu, aksinya cuma fungsi dari metrik aja. Jadi ini sama kayak GR, dia pure metrik tanpa kita perlu ngasihin tambahan skalar kayak skalar tensor teori kemarin. Nah, tapi sebenarnya ini kita bisa tuliskan teori ini itu ekivalen sama skalar tensor teori. Jadi dia akan ekivalen dengan aksi yang mencakup tambahan skalar. Ya, coba kita lihat.
Nah, coba kita tulis aksi baru ya, di mana aksinya itu fungsi dari medan skalar ditambah medan skalar dan metrik. Bentuknya gimana sih? SJ aja ya. SJ benar kan ini ya. D4X min D dikali Fx min nah di sini harusnya ada suku M kuadrat Planck mass per 2, tapi saya anggap ini 1. Nah, kita bakal nunjukin kalau aksi ini, aksi FR dan aksi ini, dia akan menghasilkan persamaan dinamik yang sama. Ya, agak weird karena ini kan dia cuma 1 ya, dia cuma fungsi G, sedangkan ini kita tambahin medan skalar di sini. Nah, ini juga nanti metodenya kita pakai buat yang Glavanlin-nya Ferdi ya. Tapi agak lebih susah yang Glavanlin. Bentar, coba saya ingat-ingat dulu. Udah, buat nunjukin kita turunin aja langsung si variasinya ya pertama terhadap metrik dulu ya, variasi metrik. SC ini sama kayak tadi ya. Nah, G dikali ini F K ya. Ya. Ditambah ini enggak ada ya, ini variasi ini terhadap metrik nggak ada, ini juga keluar, ini 0, sorry. Nanti yang ada cuma ini 0. Yep. Nah, ini saya hapus ya, ini saya hapus dulu. Nah, suku ini kan mirip ya sama yang tadi kita turunin. Kan ini nanti jadi DGSD D4X. Ini min 1/2 dikali F min DF ya R min X terus min DF. Nah, ini suku yang ini kan sama ya, kayak tadi suku kita yang F aksen R, cuman R-nya diganti sama Kai aja di sini. Jadi harusnya hasilnya akan memberikan persamaan equation of motion yang sama ya dengan yang tadi. Nah, tapi coba kita lihat dulu.
Nanti akan kita turun persamaan equation of motion-nya, tapi saya mau kasih lihat kalau dia tuh sebenarnya dari action FR ke scalar tensor ini, itu dia sebenarnya cuman kayak transformasi yang dipakai di Hamiltonian dan Lagrangian, Legendre transform. Dari sini berapa minusnya hilang coba. Oh ya, ini kan dia, sorry, ini variasi terhadap G. Sekarang kita variasiin terhadap si medan skalarnya. Divariasikan terhadap medan skalar, dia kan jadi ini ada ya, ini ada, ini ada. X, X, ditambah minus ya, minus buat ini 0, ini, nah ini ya, coba kita lihat. Ini saya pindahin ke sini aja deh, sorry. Ini jadi plus ya. Nah, ini kan bisa kita tulis ini ya, df per dk. Ini juga dia jadi 2 ya. Jadi 2 f min k. Terus sebentar. Oh sorry, ini ada minus. Sorry. Ini minus, ini minus. Ya, jadi nanti suku ini sama ini hilang. Jadi kita cuman punya suku ini. Ya. Jadi yang tersisa nanti suku ini aja. Untuk setiap variasi medan skalar ini harus sama dengan 0. Untuk supaya aksinya minimal untuk setiap variasi medan skalar, bagian ini harus 0. Jadi kita dapatkan persamaannya ini sama dengan 0. Nah, dari sini kalau suku ini nggak boleh, kalau suku ini tidak 0 atau dia non degenerate, dia nggak boleh 0, soalnya kalau nggak salah ini dia berhubungan sama Jacobian dari transformasi. Jadi dia harusnya tidak boleh 0. Jadi kita dapat si K-nya sama dengan R. Nah, dari sini jadi kita punya 2 ya persamaan medannya, yang ini yang mirip sama yang tadi kecuali ada suku ini.
yang mirip dengan persamaan medan FR, tapi ada suku tambahan ini. Ntar ini saya bakal turunin. Nah, satu lagi persamaan medannya ini. Ya. Fx-nya linear dalam mana, Pak? Ini. Nih. F, mana F fungsi linear terhadap. Enggak, ini kan bebas, Pak. Ini kita belum tentuin fungsinya kayak apa. Hai. F fungsi linear dari Kai. Ya, benar. Ya, ya. Jadi, tapi kan ininya bebas gitu, Pak. Bebas, tapi dia tidak boleh sama dengan 0. Kenapa nggak boleh linear? Ini nggak boleh sama dengan 0 ya pokoknya. Jadi, kan persamaannya ini ya. D2. Nah, ini kita syaratkan dia tidak boleh sama dengan 0. Boleh apapun, tapi nggak boleh sama dengan 0. Kalau di linear, ini si fx-nya. Ya kan memang nggak linear, Pak. Kalau linear berarti linearnya gimana sih? Ini ya Pak, 1 R kai kai plus AX plus B ini. Iya, nggak boleh 0. Ya, bener. Soalnya kalau dia linear kan dia balik lagi ke di arah. Ya, kalau ini kan kalau dia on shell berarti si K-nya harus sama dengan R. Kalau misalnya Bapak bilang dia linear, berarti ini kan kayak GR aja. Mbah. Hmm. Hmm. Iya, iya Pak. Tapi dia itu kalau di level action dia nggak ekivalen, tapi pas kita bawa ke level uh, equation of motion, dynamics, dia ekivalen. Jadi ekivalennya cuma on shell di cuma on shell. Coba kita lihat ya. Ya, saya mau nunjukin kalau aksi yang kelihatannya dua beda ini itu ternyata bisa bisa sama di level on shell. Gitu. Dan sebenarnya dari sini ke sini tuh kayak cuman semacam Legendre transform aja. Coba ya, tadi sampai mana sih? Nah ya ini. Hah? Iya, nggak apa-apa sih Pak, pelan-pelan. Iya, iya. Nah ini mirip sama transformasi Legendre. Nah di sini coba kita lihat. Tadi kan pakai kai. Ini coba saya tulis jadi saya tulis sebagai V ya. Saya tulis V, lalu sebentar. Sebentar. Oh ya benar. Sorry. Ini kita ubah aja ini. Kan kenapa ini ada minus? Ini salah. Maaf ya, ini harusnya plus. Maafkan. Ini plus, iya ini harusnya plus. Sorry.
Makanya saya bingung. Nah, ini kita tulis gini, df chi r. Nah, terus ini saya pindah ke sini. Ini jadi f x min df. Ya, ini saya tulis. Nah, ini kalau misalnya saya tulis dia jadi pi, dan ini saya tulis jadi minus u fungsi dari pi ya. Ini kan ini pi, berarti ini pi, ini pi. Dan ini kan dia bisa kita tulis sebagai fungsi dari pi ya. Nah, jadi saya tulis ini semua adalah fungsi dari adalah u fungsi dari pi. Ini saya jadi 4x akar min d. Nah, dia jadi balik lagi ke bentuk ke skalar tensor ya. Nah, skalar tensor teori. Nah, jadi kita lihat aksi yang murni cuman fungsi dari G aja, fungsi metrik, itu dia memberikan equation of motion yang ekivalen dari aksi yang pakai suku tambahan skalar. Ya, ini kan kalau kalian ingat kemarin skalar tensor teori berarti si fungsi f-nya itu pi. Ini kan harusnya kalau di skalar tensor ini kan bagian fungsi f ya. Fungsi f-nya v, fungsi z-nya nggak ada. Z itu kan bagian kinetik ya. Kinetik apa sih? Kalau di skalar tensor kan dia ada bagian kinetiknya. Bagian kinetiknya z-nya 0. Kita cuma punya bagian potensial aja. Potensialnya itu si u ini tadi. Ya. Nah, jadi ya balik lagi tadi saya ulang lagi. Teori FR gravity, dia itu actionnya cuma fungsi dari metrik, jadi dia purely gravity doang. Tapi kita bisa tunjukin kalau aksi yang beda, yang dimana kita tambahin scalar field di aksinya, jadi kita punya scalar tensor teori, dia juga akan bisa menghasilkan equation of motion yang ekivalen dengan si aksi FR tadi. Ya. Ada yang mau ditanyain dulu? Nah, terus kita lihat ini ya, suku ini. Suku potensialnya itu kan kita bisa tulis U pi sama dengan df per dki ya benar, df per dki minus f ya. Nah, ini kan mirip ya, formnya, bentuknya mirip sama, coba kita lihat. Kalau misalnya kita punya Hamiltonian kali q dot dl per l, dia fungsi dari q dot. Ya, jadi sebenarnya transformasi dari chi ke medan baru yang kita kasih nama pi ini
Dia sebenarnya cuman Legendre transform aja. Ya, mirip ya. Ini kalau misalnya kita pakai analogi analytical mekanik kan ini si K-nya itu jadi kidot. Terus si K jadi kidot. Nah, ini dia jadi ini F-nya itu jadi Lagrangian. Nah, bunyinya kayak Hamiltonian ya gitu. Oke. Saya mau ditanyain dulu. Nah, kita udah punya FR, kita punya uh, yang ekivalen dengan FR. Saya kumpulinnya di sini ya. F I tambah F. Oh jangan deh, sorry. Kita pakai yang versi U aja. Mana tadi? Ini aja. 4X min G. Ya, ini dia fungsi dari ditambah SM. SM-nya itu sama G. Ya, nah jadi dua aksi ini aksi FR gravity, ini aksi scalar tensor, tapi di Jordan frame dia menghasilkan equation of motion yang sama. Nah, sekarang kita coba pindah ke frame satunya lagi ya, yang Einstein. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Nggak? 11. Nah, di scalar tensor teori kan kita punya dua frame ya. Satu kita nulis si actionnya dalam frame Jordan, kita bisa juga nulis actionnya dalam frame Einstein. Nah, kita pakai transformasi variabel lagi seperti sebelumnya, kalau kalian ingat. Ya, ini. Dari G mu nu itu kita pindah ke metrik G mu nu tilde, terus dari I ke ya, omega. Ya. Transformasinya itu kan ini ya, G mu nu sama dengan kuadrat kali G mu nu, di mana si omega besarnya itu memenuhi omega sama dengan ln omega besar. Ya. Nah, ini kan kayak semacam conformal transformation aja ya. Jadi harusnya dari sini kita bisa punya hubungan apa namanya? Bukan Christoffel simbol. Deltanya itu kalau nggak salah ini ya. Ada persamaannya.
Ini kalau misalnya kita kasih nama C, kita bisa dapat kalau kita kontraksi ya. C ini sama dengan D, dV omega. Ya, ini sama aja. Sorry. Ya. D-nya itu dimensi dari si manifoldnya. Dimensi ruang waktunya. Nah, jadi masukin aja semua, nanti kita bisa dapat hubungan antara Ricci scalar, Ricci tensor, yang dimana kita pakai metrik konformal metriknya, sama yang non konformalnya. Kalau ini saya langsung nurunin aja ya, soalnya agak panjang. Ke bawah. Ini minus 2. Ya, jadi kalau misalnya simetriknya kita transformasi, pakai transformasi ini, Ricci skalarnya, Ricci tensornya, ini kalau kita tulis dalam fungsi G mu nu tilde, ini fungsinya G mu nu biasa. Nah, dia memenuhi hubungan ini, itu kita tinggal kontraksi aja. Kontraksi semua dengan G tilde kaliin. Kan ya kita dapat Ricci skalar nih. Ricci skalar yang ditulis sebagai fungsi dari metrik yang ini. Ya, kita dapat mana sih? 1 per omega kuadrat min 1 min 2 ya. Ini hasil yang bakal kita pakai buat pindah ke Einstein frame. Ini kalau kalian sering kerja pakai transformasi konformal, ini harusnya udah sering keluar hasilnya. Ada yang mau ditanyain dulu? Nah, terus kita masukin 4 ke sini kan, karena di awal kan kita ngerjain scalar tensor tuh di 4 ya, supaya kita nggak pindah ke dimensi lebih tinggi, makanya kita pakai scalar tensor. Nah, masukin 4, nanti kita dapat, terus ininya dipindahin, kaliin, kita dapat R. R itu yang ini ya. R sama dengan ya. Gimana caranya dapetin ini? Dari sini, ini kan mana coba? Ini itu bagian ini aja itu kan G mu nu D mu omega D mu omega ya. Nah, tinggal ininya aja. Kita pakai transformasi yang ini tadi kan, ini G mu nu sama dengan kayak kemarin. Masukin ini ke sini. Nanti kita dapat ini. Ya. Jadi ini itu kan sama dengan G mu nu omega D omega. Jadi yang ditransformasi cuman ininya aja. Ini pakai ini, jadi dapat ini nanti.
Clear ya? Ada yang mau ditanyain dulu? Nah, karena sebelumnya saya pakai omega yang ini tuh sama dengan lon omega besar, ini kita coba tulis supaya lebih bagus. Ini jadi pi lagi ya. Bentar-bentar. Jangan pi lagi deh. Oh ya. Nah, ini kita tulis sebagai pi. Karena kan kita mau ngilangin ini ya. Mau ngilangin pi di sini supaya dia bagian skalar dan bagian metriknya di terdecouple. Nah, jadi ini kita tulis sebagai pi. Ah, elah, ngapain saya hapus? Astaga. Maaf, maaf. Nah, terus kita masukin ini pi, akhirnya kita dapat ini jadi kotak ya. Lon pi setengah ini jadi 6 lon pi setengah kuadrat. Terus habis itu tenang sedikit lagi kok. Setengahnya dikeluarin, lonnya diilangin. Lon itu kan turunan lon ya. Ini kan jadi gini ya, 1/. Iya bener. Sorry. Ya, pakai itu, pakai relasi ini, akhirnya ini saya hapus lagi, sorry. Kita dapat ini hubungan R dot 3/2 1/3. Nah, jadi ini dimasukin ke sini. Masukin ke sini. Ini R-nya diganti R tilde. Transformasi ini masukin ke sini. Nanti akhirnya kita dapat action ini, action scalar tensor di Jordan, tapi sekarang di Einstein frame. Hasil akhirnya aja ya, hasil akhirnya tiga per dua sebentar. Ya benar. Min UI. Nah, tapi nanti suku ini kan kita bisa tulis mu dmu yep. Terus ininya, bentar, ini suku yang ini kan yang di luar ini kita bisa tulis jadi
kayak gini ya. Loan-nya bisa ininya bisa masuk jadi loan. Terus akhirnya ini kan jadi kayak semacam boundary term. Jadi ini hilang. Bukan hilang, bisa kita hilangkan. Akhirnya kita punya ya. Nah, terus supaya bagus, ini kita kita definisikan aja skalar yang baru, akar 3 ln I. Ya. Jadinya kita bisa tulis 4x akar min B R 1/2 kuadrat. Ini bagian kinetiknya dikurang U, tapi sekarang U-nya itu fungsi dari dan skalar yang baru ditambah. Nah, ditambah suku, jadi SM-nya ya, mana SM? Ini kita transformasi juga. Suku SM-nya sekarang, ini kan G, kita harus ubah bentuknya jadi G ini. Jadi dia itu ini kan G. Ini nanti kita jadiin fungsi dari, atau ini V, fungsi dari ya. Nah, jadi ini sekarang kita dapat aksinya di Einstein frame. Kita bisa bandingin kalau tadi dia terkopel antara medan skalar sama metriknya. Sekarang dia udah nggak ada koplingnya, tapi sebagai gantinya masa ini dia nggak masa mass term di Einstein frame dia nggak minimally coupled lagi karena udah ada kopling antara metrik. Jadi kopling yang di sini itu pindah ke sini ke bagian massa. Oke, clear? Nah, ini udah. Nah, ini kalau misalnya kalian turunkan lagi, semuanya mau pakai Einstein frame atau Jordan frame, kalian balik lagi ke equation of motion yang sama dengan si FR gravity tadi. Oke. Nah, jadi moral of the story-nya, FR gravity itu, walaupun dia terlihatnya purely gravity, dia itu sebenarnya scalar tensor theory in disguise. Oke. Nah, berarti udah selesai scalar tensor theory. Ya. Yang mau ditanyain dulu? Oke. Saya sebenarnya mau ngasih catatan, tapi saya belum, karena ada minusnya kan harus saya cek dulu ya. Nah, minusnya tuh kadang suka ribet, jadi butuh waktu buat ngecek minusnya. Jadi agak nunggu dulu ya catatannya, nggak apa-apa. Nanti akan saya kasih juga. Nah, selanjutnya saya mau bahas branch dikit kok. Mau lanjut atau mau break dulu?
Bebas. Lanjut aja langsung ya. Biar beres sebelum jam 12. Oke, saya lanjut ya. Nah, tadi kan kita udah bahas FR ya. FR sebagai bagian dari subteori dari scalar tensor. Nah, sekarang ada satu teori lagi. Namanya Brans-Dicke. Metriknya itu ini JR ya. Saya tulis metrik JR dulu sebagai perbandingan 4X akan G R ditambah suku massa G. Nah, sekarang kalau aksinya Brans-Dicke itu dia tuh D4 G minus omega PD per ini. Ini di Jordan frame. Nah, jadi kita lihat ya bedanya dari JR murni. Satu dia ada suku ini, ada suku couplingnya, ada dia fungsi dari medan skalar juga. Jadi kalau JR dia hanya fungsi murni metrik, dia ada bagian medan skalarnya ini, terus ada bagian kinetiknya. Nah, ini bagian kinetik. Berarti bagian Z-nya itu si fungsi kinetiknya itu ini ya. Ya. Terus dia ada bagian potensial. Potensialnya V. Nah, kalau misalnya kita ambil V-nya 0, yang biasa sering dipakai yang sering di risetin di paper itu biasanya Brans-Dicke-nya massless ya. Diambil si V-nya 0. Jadi kita saat ini ambil yang V-nya 0 aja. Nah, lalu kita bisa bandingin juga sama ini FR yang tadi ya. Ini FR yang tadi. Nah, kita lihat FR itu ternyata bisa disebut sebagai bagian dari Brans-Dicke di mana kan ini sama ya. Di mana si Z-nya si konstanta kopling omega BD ini omega BD-nya sama dengan 0. Ya. Jadi FR itu biasanya massive BD dengan si coupling konstannya sama dengan 0. Oke, nah sekarang kita coba turunin lagi equation of motion-nya, tapi nggak saya turunin ya karena cara buat nuruninnya mirip-mirip kok. Nah jadi kalau FR kan tadi kita startnya pure gravity ya, pure gravity, tapi akhirnya kita buktikan kalau FR itu bagian dari scalar tensor teori. Jadi dia bisa ditulis bentuknya actionnya seperti ini. Nah kalau Brans-Dicke ini kita benar-benar start dari scalar tensor teori dengan preferensi ini dengan si bagian kinetiknya itu memenuhi
konstanta bukan konstanta, fungsi di depannya ini, dan dia punya potensial. Tapi saat ini kita ambil yang meshless saja. Nah, kalau misalnya kita turunin, ini saya langsung kasih aja ya hasilnya. Kan kemarin, sebenarnya kan kemarin kita udah nurunin ya yang umum ya. Equation of motion, scalar tensor, itu udah kita turunin. Ini tinggal masukin aja Z-nya berapa. Z, tinggal masukin kan, ya tinggal masukin Z, tinggal masukin F, sama tinggal masukin V. Nah, jadi kita masukin, kita dapat akhirnya persamaannya itu gini. Ini yang terhadap variasi terhadap metrik. Salah. Yep. Nah, ini variasi metrik. Nah, jadi kalau misalnya ini kita jadi satu, dia balik lagi ke Einstein. Ya, terus variasi terhadap skalar, terhadap si ini, mana beda skalar ini, itu kita bisa dapat R 2 omega per Nah, dah jadi kita dapat dua equation of motion. Ini harus kalau untuk branch Dicke berarti ini harus dua persamaan ini harus dipenuhi. Sebenarnya saya mau nurunin PN tapi saya belum benar-benar nurunin, jadi mungkin besok atau minggu depan. Nah, tapi kalian paham ya ide besarnya scalar tensor teori itu dia kita tambahin satu medan skalar di sistemnya. Ide besarnya itu aja sih, scalar tensor. Terus cara nuruninnya juga mirip-mirip kan. Yang sering dipakai itu ntar integrasi parsial, bolak-balik. Agak ribet di nuruninnya aja, tapi ide utamanya itu. Ya. Oke, jadi kayaknya scalar tensor selesai ya hari ini. Scalar tensor selesai, berarti kita udah ngebahas scalar tensor udah secara umum. Terus kita FR udah. Branch Dicke udah. Ini semua bagian dari scalar tensor. Selanjutnya yang belum itu nanti Gauss-Bonnet sedikit sama Horndeski. Nah, ini tuh sebenarnya nanti kan kalau misalnya kita lihat mana? Nah, ini. Ya, scalar tensor teori secara umum kita kan punya suku ini ya, suku potensial. Nah, potensial ini yang kita pakai nanti buat mengatur eh, apakah si efek dari scalar field-nya itu bisa panjang, long range atau short range. Nah, jadi efek ini nanti kita sebut sebagai screening.
Nah, screening ini yang ntar banyak dipakai di Horndeski. Nah, selanjutnya yang mau saya jelasin juga, mungkin minggu depan atau besok kalau misalnya sempat, kayaknya nggak sempat besok, jadi mungkin minggu depan. Ini saya mau jelasin EGB, Einstein-Gauss-Bonnet itu, kan kita udah bahas sebelumnya. Einstein-Gauss-Bonnet, dia itu di 4 dimensi itu nggak terbedakan dari GR ya. Di 4 dimensi EGB itu dia akan sama dengan GR biasa. Nah, tapi nanti ada versi lain dari EGB yang lagi dikerjain sama Ferdi Glavanlin, BD sih, EGB. EGB. Nah, dia itu ternyata bisa dipakai cara yang mirip cara tadi. Kan EGB ini kan kita startnya murni pure gravity ya. Pure gravity artinya kita nggak nambahin medan skalar di situ. Kita murni pakai field-nya itu metrik. Nah, tapi nanti bisa EGB versi Glavanlin itu bisa dibuktikan kalau dia itu ekivalen dengan teori yang pakai medan skalar. Dan teori ini bukan termasuk teori skalar tensor, tapi masuknya ke Horndeski nanti. Itu nanti coba minggu depan ya kalau udah berhasil saya nurunin. Tapi udah ya, udah berhasil. Oh belum. Nanti minggu depan, oke?